mengejutkan. Kalimat itulah yang agaknya paling pas untuk menggambarkan sebuah fenomena yang terjadi atau menyusul badai rumah tangga Atalia Praratya dan Ridwan Kamil. Bagaimana tidak? Atalia di tengah heboh gugatan cerai yang telah resmi dilayangkan untuk sang suami tiba-tiba mengucapkan satu kalimat yang syarat makna yang seketika memantik beragam tafsir dan spekulasi di tengah masyarakat. Apakah ucapan itu dianggap warga net seperti menjadi simbol kelegaan Atalia setelah mengambil keputusan besar dalam hidupnya? Bisa juga sebagai tanda penerimaan atas takdir atau justru bentuk rasa syukur Atalia atas akan segera dimulainya fase kehidupan baru yang dijalaninya saat ini. Lantas, apakah kalimat yang dimaksud? Benarkah kalimat singkat tersebut ditujukan untuk permasalahannya dengan sang suami, Ridwan Kamil? Dan lalu, bagaimana pula sikap Atalia kini atau di tengah namanya yang sedang menjadi trending topik di berbagai lini sosial media? Benarkah jika merujuk kepada kalimat tersebut, sebenarnya ada makna khusus yang ingin disampaikan Atalia kepada publik? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, seperti telah diketahui bersama, gugatan perceraian yang telah resmi dilayangkan Atalia Praratya terhadap sang suami Ridwan Kamil memang bak pedang bermata dua. Yang di satu sisi mungkin bisa mengakhiri permasalahan yang selama ini terjadi dalam biduk rumah tangganya dengan sang suami, tapi di sisi lain juga membuka kotak Pandora lain kalau sebenarnya ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikannya bersama sang suami, Ridwan Kamil. Ya, meski dalam pernyataan sebelumnya, pihak Atalia dan RK, sapaan akrabnya, menyebut jika keduanya telah sepakat untuk berpisah dengan cara baik-baik dan tanpa saling membuka konflik di ruang publik. Tetapi menariknya, di tengah proses yang berjalan, warganet juga menduga adanya sebuah perasaan lain yang dirasakan wanita yang akrab disapa ibu cinta tersebut. Hal ini terlihat dari Atalia yang membagikan sebuah aktivitas terbarunya dengan caption bertuliskan "Hore, Alhamdulillah". Uniknya, warganet malah ramai pesan dukungan atau tak sedikit pun yang mendoakannya agar kembali rujuk dengan mantan gubernur Jawa Barat tersebut. Sementara itu, postingan ini sebenarnya merujuk kepada rasa syukur dan bahagia Atalia atas bertambahnya rute penerbangan dari Bandara Hussein Sastranegara, Bandung. Atalia mengabarkan rute penerbangan Bandung menuju Semarang kini kembali dibuka dan resmi mengudara sejak tanggal 21 Desember 2025 melalui maskapai Wings Air. Ia pun mengungkapkan kebahagiaannya melihat Bandara Hussein Sastranegara kembali hidup dan beroperasi, serta berharap akan ada destinasi-destinasi lain yang menyusul dibuka ke depannya. Unggahan itu sekaligus menegaskan bahwa ucapan "Hore" dan "Alhamdulillah" yang disampaikan Atalia bukanlah pernyataan emosional terkait gugatan cerai, melainkan bentuk rasa syukur atas perkembangan transportasi dan konektivitas kota Bandung. Atalia pun menutup unggahannya dengan nada optimistis, mengajak publik untuk menantikan destinasi-destinasi baru berikutnya. Selain membagikan rasa syukurnya, Atalia Praratya juga terlihat membagikan momen kebahagiaannya bersama orang-orang terdekat. Dalam satu unggahan di media sosialnya, Atalia tampak meluangkan waktu untuk bertemu dengan para sahabat atau yang ia sebut sebagai bestie dalam suasana hangat dan penuh senyum. Raut wajah ceria, gestur akrab, hingga momen kebersamaan yang sederhana menjadi gambaran bahwa Atalia tetap berusaha menjaga ruang bahagia di tengah dinamika kehidupan yang tengah ia jalani. Tak hanya itu, Atalia juga tetap menjalankan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat.
Dalam unggahan lainnya, Atalia terlihat mengikuti agenda resmi sebagai anggota Komisi 8 DPR RI. Atalia di momen ini tampak menghadiri rapat kerja bersama kementerian terkait, berdiskusi, serta berinteraksi dengan rekan-rekan sesama anggota dewan di ruang rapat DPR RI. Aktivitas tersebut juga seolah menegaskan bahwa di tengah proses perceraian yang sedang berlangsung, Atalia tetap memilih untuk aktif, produktif, dan fokus menjalankan perannya, baik sebagai individu, sahabat, maupun sebagai pelayan masyarakat. Sementara itu pemirsa, meninggalkan kabar perihal Atalia, Ridwan Kamil dalam postingannya kemarin akhirnya angkat bicara melalui unggahan di akun media sosial pribadinya. Ia secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak yang terdampak atas kegaduhan yang terjadi dalam kehidupan pribadinya. Dengan nada yang penuh penyesalan, Ridwan Kamil juga mengungkapkan bahwa dari hati yang paling dalam, ia menyadari telah banyak melakukan khilaf dan kesalahan. Khususnya selama hampir 29 tahun pernikahan yang telah ia jalani bersama Atalia Praratia. Ia juga menyampaikan bahwa perpisahan yang kini terjadi merupakan hak Atalia untuk memilih kebahagiaannya. Dan sebagai seorang suami, ia menghormati keputusan tersebut serta mengiringinya dengan doa terbaik. Tak berhenti sampai di situ. Masih dalam pernyataan yang sama, Ridwan Kamil juga menyampaikan permohonan maaf kepada orang-orang terdekat dalam hidupnya. Ia memohon ampun kepada ibundanya atas segala khilaf dan dosa sebagai seorang anak yang mungkin pernah mengecewakan. Ridwan Kamil juga meminta maaf kepada anak-anaknya yang menurut pengakuannya ikut terdampak oleh rangkaian peristiwa yang belum sepenuhnya bisa mereka pahami. Ia pun menutup pernyataannya dengan harapan agar Sang Maha Pengampun memberinya kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bertakwa ke depannya. Heboh buka suaranya Atalia dan permintaan maaf Ridwan Kamil. Sebelumnya sempat buka suara mengenai gugatan yang dilayangkan Atalia kepada RK. Lantas seperti ini buka suaranya Lisa dan doa tulus yang dihaturkannya kepada wanita yang akrab disapa Ibu Cinta tersebut. Kalau untuk di kubu ibu enggak gitu, atau di kubu bapak juga enggak ada main kubu-kubuan gitu. Sebenarnya ini kan permasalahan internal mereka gitu ya. Aku nggak mau ikut campur sebenarnya, cuman ya nggak mau ikut campur, tapi ya semuanya media ya pasti aku di apa namanya disangkut-sangkutin gitu ya. Bu Cinta berhak bahagia ya kan, itu kan doa. Kita doain aja perjalanannya maksudnya lebih baik, itu lebih bahagia gitu. Aku lebih kekasihan sih sama ibu sih gitu. Aku nggak mau buka di sini. Ya kan yang seperti udah ada di media ya, gitu kan ya, kalian tau lah gitu. Karena bisa apa namanya sekuat itu dan ya sebertahan itu, karena ya banyak ya sedikit banyaknya aku tahu lah gitu. Cuman aku nggak bisa kasih statement apapun gitu. Balik lagi ya itu apa namanya internal mereka. Heboh, permohonan maaf dan dinamika rumah tangga Atalia Praratia dan Ridwan Kamil yang terus menjadi sorotan publik. Kini netizen rupanya juga tengah ramai melakukan cocokologi atau menduga adanya hubungan spesial antara Ridwan Kamil dan penyanyi Aura Kasih. Namun, benarkah dugaan itu memiliki dasar? Bagaimana sikap pihak Ridwan Kamil menanggapi tudingan tersebut? Apa pula respon Lisa Mariana dan pengakuan Ayu Aulia yang ikut angkat bicara? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia
untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Di sisi lain, atau di tengah ramainya kabar gugatan cerai antara Atalia Praratya dan Ridwan Kamil, warganet akhir-akhir ini justru menyeret satu nama lain ke dalam pusaran isu tersebut. Nama penyanyi Aura Kasih mendadak ramai diperbincangkan. Hal ini agaknya bersumber dari netizen yang melakukan apa yang mereka sebut sebagai cocokologi, dan dari sejumlah pantun yang tampak memperlihatkan RK sedang berbicara di depan khalayak ramai. Mantan Gubernur Jawa Barat ini kerap melontarkan nama Aura Kasih yang kemudian ditafsirkan netizen sebagai kode atau isyarat tertentu. Spekulasi pun berkembang liar hingga muncul dugaan adanya hubungan spesial antara Ridwan Kamil dan Aura Kasih. Namun saat isu tersebut dikonfirmasi, pihak Aura Kasih melalui kuasa hukumnya, ia dengan tegas membantah tuduhan tersebut dan menegaskan kliennya sama sekali tidak mengetahui dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Ridwan Kamil, seperti yang ditudingkan netizen. Bahkan, menurut pihak Aura Kasih, seluruh kabar yang beredar tersebut dipastikan tidak benar, dan saat ini mereka tengah mengumpulkan berbagai pemberitaan yang dinilai semakin mengarah pada fitnah. Pihak Aura Kasih pun tidak menutup kemungkinan akan menempuh langkah hukum jika isu serupa terus digulirkan dan mencemarkan nama baik kliennya. Sebetulnya kita juga nggak tahu ya kalau masalah yang dengan Pak Ridwan Kamil, tapi dari Mbak Aura sendiri bilang itu nggak benar semua. Jadi kita lagi coba kumpulin semua bukti-bukti yang ada. Kalau memang nanti kayaknya semakin parah ya beritanya, saya lihat inilah itu segala macam. Mungkin kalau kita udah cukup bukti semuanya, kita juga siap-siap mau ngelaporin orang yang bikin isu yang nggak benar itu. Jadi nggak benar itu semuanya yang dengan Ridwan Kamil. Saya juga lihat di itu ya, di mana, di sini, di situ, pokoknya itu semua nggak benar. Dikaitkannya nama penyanyi Aura dalam isu yang tengah santer beredar ini, mau tak mau memang kembali pada orang yang pertama kali membuat isu dugaan perselingkuhan ini semakin heboh dan berkembang jauh seperti sekarang ini. Siapa lagi kalau bukan Lisa Mariana. Lisa disinggung mengenai nama Aura yang kini muncul ke permukaan, tak mau berkomentar banyak. Tapi ia menegaskan sebuah hal, bahwa selain dirinya ada juga nama Lisa-Lisa lain yang tak ingin disebutkan. Lantas, siapakah sosok yang dimaksud? Dan kalau bukanlah Aura Kasih dimaksud Lisa, lantas siapakah wanita tersebut? Ya kalau misalnya Aura Kasih sih emang gini ya, dari zaman aku SD aku udah maksudnya ya dibilang panutan siapa sih yang nggak kenal sama Aura Kasih itu kan. Ya cantik ya kan, bodinya bagus gitu kan, ya gitu sih mas. Ya sebenarnya udah tahu aja gitu. Nah komen. Sebelumnya sih aku udah tahu. Udah tahu. Dari apa? Mungkin dari kamu udah memantau sosmed atau? Nggak memantau, karena kan memang kan dulu kan bapak sama aku kan emang ya ada hubungan gitu kan, jadi ya tahu lah gitulah. Oh gitu. Karena aku tuh kayak gini loh mas, maksudnya kayak capek gitu kan adanya perceraian ini, Bu Cinta dan bapak aku yang disalahkan, padahal kan bukan aku aja gitu, masih banyak ya bisa aku sebut ya, aku bilang ya Lisa-Lisa yang lain gitu kan gitu. Sementara itu, setali 3 uang dengan pernyataan yang diberikan pihak kuasa hukum Aura Kasih dan Lisa Mariana. Dalam hal ini, RK bisa dibilang memiliki satu pendukung yang kerap membelanya dalam berbagai masalah, terutama saat hadirnya Lisa Mariana, yaitu nama Ayu Aulia. Ramainya nama sang mantan gubernur yang dikaitkan dengan nama Aura Kasih juga membuat Ayu Aulia dimintai tanggapannya terkait hal ini. Ayu mengaku justru terkejut dengan hasil cocokologi yang dilakukan oleh netizen. Namun, dijabarkan olehnya, ia sama sekali tidak tahu tentang isu yang sedang berkembang tersebut.
Bahkan dengan nada setengah heran, Ayu menyebut bahwa jika benar dugaan itu muncul dari cocokologi netizen, maka netizenlah yang seolah paling merasa benar. Lantas, seperti inilah jawaban Ayu Aulia tentang cocoklogi ala warganet yang mengaitkan nama Ridwan Kamil dengan aura kasih. Tanggapan saya kaget banget. Ya kalau netizen cocoklogi dan itu cocok, ya berarti benar gitu aja. Kan netizen maha benar. Enggak sih kalau aku yang pernah dengar mungkin Mbak Lisa yang lebih tahu. Kenapa nggak tanya Mbak Lisa? Kan dia lebih tahu harusnya. Geger nama aura kasih yang terseret dalam pusara ini yang cukup menarik perhatian adalah saat ahli tarot Denny Darko mencoba meneropong nasib rumah tangga Atalia dan Ridwan Kamil melalui kartu tarotnya. Lantas, apa yang terbaca? Dan sejauh mana gugatan cerai ini akan menentukan masa depan keduanya? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Melalui kartu tarotnya, Denny Darko mencoba meneropong bagaimana masa depan rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia usai Atalia gugat cerai Ridwan Kamil. Dalam pembacaannya, kartu Nine of Swords muncul yang artinya menurut Darko sebagai simbol tekanan, kecemasan, dan beban berat yang selama ini dipikul. Denny Darko juga meneropong bagaimana dan mengapa akhirnya Atalia gugat cerai Ridwan Kamil. Lantas inilah pernyataan lengkap Denny Darko menerawang biduk rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia Praratia lewat kartu tarotnya. The Nine of Swords, upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelamatkan aset lama itu nggak terlalu berhasil. Masyarakat Indonesia memang tidak memberikan ampun jika ternyata seorang pria itu memiliki image sebaik apapun, lalu terbukti atau ini bahkan belum terbukti benar-benar sah dan meyakinkan ya, itu diduga saja ini melakukan sebuah perselingkuhan. Tapi berita ini santer, bahkan ada sebuah berita yang juga menyangkut pautkan dengan seorang artis yang berinisial AK. Tapi ya itu tadi, namanya netizen kalau sudah seperti ini, mereka itu seperti tiada maaf. Dan akhirnya memang, lagi jika mereka ternyata memiliki sebuah jabatan di satu fungsional pemerintahan, maka ini menjadi satu hal yang terus kemudian lebih tidak dimaafkan lagi. Bahwa sebenarnya bukan rumah tangga tidak karirnya nggak bisa dipertahankan jika ternyata selalu dikaitkan dengan hal yang nggak ada kunjung selesainya ini tadi. Jadi ini saya kira sangat dipengaruhi oleh musuh politik yang memang mengarah dan masih berusaha untuk menghancurkan karir Pak RK ini tadi. Sedangkan Bu Atalia ini kan sedang moncar-moncar ya, sedang naik daun. Maka saya melihat sepertinya nanti Bu Atalia ini memang di blueprint akan menjadi mengikuti jejak Pak RK dan diharapkan akan memiliki satu hal yang lebih positif lagi ke depannya. Nah, kalau nanti ternyata ada pertanyaan di sini, apa yang membuat saya yakin mereka berdua ini masih saling mencintai? Karena saya kira mereka berdua sudah melalui cobaan yang paling berat dalam hidup, yaitu kehilangan anak sulung mereka. Maka saya merasa bahwa seharusnya cobaan seperti ini bisa mereka lalui. Tapi jika ternyata ini mengganggu profesi mereka, dan mereka tahu dan cukup tahu bahwa dalam dunia perpolitikan hal seperti ini memang lazim dan sering digunakan, maka bisa saja dugaan saya ini menguat bahwa ini adalah sesuatu yang diatur agar ya nggak dua-duanya akan jatuh ke jurang yang sama. Saya kira sih malah nggak. Bisa jadi loh mereka berdua ini sebenarnya merencanakan ini agar karirnya itu nggak hancur, tapi pada kenyataannya ya mereka berdua ini masih memiliki hubungan yang
ya akan mengarah kepada mungkin suatu hari nanti akan ada momen di mana mereka berdua ini akan kembali lagi, dan terus kemudian karir Bu Cinta akan naik lebih tinggi lagi daripada sebelumnya. Saya merasa bahwa tidak akan ada sebuah statement yang akan diunggah. Ini akan terjadi secara cepat, perceraiannya ini akan terjadi. Saya yakin sekali di masa depan, bahkan kalau saya bilang mungkin akan menuju ke 2029, jika nanti diperlukan, maka ini akan menjadi sebuah berita tentang rujuk kembali di antara mereka berdua, dan semua orang kan happy nantinya. Jadi ini bukanlah sebuah perceraian yang akan memisahkan. Ini adalah perceraian menuju ke sebuah titik rujuk yang akan terjadi di saat Bu Cinta nanti akan menempuh perjuangan politiknya. Mungkin kalian menganggap bahwa kok Cinta dianggap sebagai sebuah permainan politik dan sebagainya, tapi saya kira saat sebuah tuduhan perselingkuhan yang dianggap sebagai cinta ini tadi digunakan untuk membunuh karir politik seseorang, maka mengapa tidak jika ternyata cinta itu tadi dipergunakan juga sebagai sebuah upaya penyembuhan yang akan membawa dua orang yang sebenarnya kalau kita tarik ke belakang 1,5 tahun yang lalu, mereka ini sangat moncer dengan karir politik yang akan kembali lagi dan dihormati, dan juga akan menjadi sebuah contoh di mana dalam perpolitikan apapun itu halal untuk dilakukan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.